kembali lagi bersama dengan Kak Maya dan Kak Esti. Dan ada juga pemusik Kak Oscar di sekolah minggu online kita pada hari ini. Oke, untuk mengawali sekolah minggu kita akan memuji Tuhan dari dua buah lagu. Yang pertama lagu apa Kak Esti? Aku Anak Raja dan Mendidih. Oke, adik-adik semua bangkit berdiri. Bangkit berdiri adik-adik, semangat. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Sebelum itu kita menyanyikan sebuah lagu Lipatlah Tangan. Oke adik-adik, semua lipat tangan yang manis ya. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapak di surga, karena Bapak telah memberkati kami, adik-adik, dari rumah tangga kami masing-masing yang boleh tiba di tempat ini dengan baik dan selamat. Sekarang kami akan memulai dengan ibadat kami. Mari Tuhan Yesus memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Ini doa kami, dalam nama anak Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu baca kitab suci. Mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Aceh. Oke adik-adik, selamat menyaksikan. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Memberkati kami agar firman yang kami dengar tidak sia-sia begitu saja, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yunus pasal 4. Kitab Yunus pasal 4 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Yunus pasal 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kakak akan bercerita mengenai Yunus yang belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain, itu dengan tema senang melihat orang lain senang. Minggu lalu kakak Erli sudah bercerita mengenai pertobatan orang-orang di Niniwe. Orang-orang di Niniwe yang sangat berdosa pada akhirnya memilih untuk bertobat karena Yunus yang membawa berita dari Allah bahwa Allah akan membinasakan atau akan memberikan malapetaka kepada orang-orang di Niniwe. Akhirnya orang-orang di Niniwe memilih untuk bertobat. Mereka bertobat dan mereka meninggalkan semua dosa-dosa mereka. Akhirnya mereka pun bertobat. Karena mereka mau bertobat, Tuhan pun merasa menyesal atas malapetaka yang sudah Ia siapkan untuk orang-orang di Niniwe, dan akhirnya Tuhan pun memberikan pengampunan kepada orang-orang di Niniwe. Namun Yunus mendengar hal itu, dia tidak senang, melainkan dia marah kepada Tuhan. Dia marah kepada Tuhan karena Tuhan mau mengampuni orang-orang yang ada di Niniwe. Namun pada awalnya Tuhan sudah mengutus Yunus untuk pergi memberitahukan orang-orang Niniwe bahwa Ia akan memberikan malapetaka kepada orang-orang di Niniwe. Tetapi Tuhan malah mengampuni orang-orang yang ada di Niniwe, dan karena hal itu Yunus pun marah kepada Tuhan. Yunus berkata kepada Tuhan bahwa, Tuhan, bukankah dari awal saat beta di punya negeri beta sudah tahu bahwa Tuhan ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan akan mengampuni orang-orang di Niniwe, sehingga awalnya beta melarikan diri ke Tarsis, bukan datang ke Niniwe. Tetapi Yunus melanjutkan pembicaranya, dia bilang kepada Tuhan begini, jadi sekarang ya Tuhan, Tuhan cabut beta punya nyawa, lebih baik beta mati daripada beta hidup. Tetapi Tuhan bilang Yunus begini, Yunus, layakkah lu marah? Pantaskah lu marah? Tuhan sonde ingin Yunus terus marah-marah. Tuhan ingin Yunus mau belajar bahwa setiap orang bisa saja berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Dari sikap yang jahat, mereka akan bisa menjadi baik karena Tuhan sangat menyayangi orang-orang yang ada di Niniwe itu. Seperti Tuhan menyayangi Yunus. Itu sebabnya Tuhan mengutus Yunus supaya pergi ke Niniwe agar orang-orang di Niniwe bisa bertobat. Tetapi karena merasa kesal dan marah kepada Tuhan, Yunus pun keluar dari kota Niniwe. Dia pergi ke sebelah timur kota Niniwe dan dia mendirikan sebuah pondok kecil di sana, dan sambil memandang atau melihat orang-orang di kota Niniwe, apakah Tuhan benar-benar memberikan malapetaka kepada orang-orang yang ada di Niniwe, ataukah Tuhan akan mengampuni mereka. Lalu saat Yunus sedang beristirahat di pondoknya, Tuhan menumbuhkan sebuah pohon jarak yang sangat besar yang melampaui kepala Yunus. Karena pohon jarak tersebut yang Tuhan tumbuhkan di dekat Yunus yang melindungi Yunus dari paparan sinar matahari, Yunus pun merasa senang. Ia bersuka cita terhadap pohon jarak itu. Karena dia tidak kepanasan lagi dengan adanya pohon jarak itu, ia pun terlindungi dari bahaya sinar matahari dan dia merasa sejuk. Tetapi keesokan harinya, saat matahari mulai menyingsing, Tuhan mendatangkan seekor ulat untuk memakan pohon jarak tersebut. Sehingga pohon jarak itu mati. Dia layu dan akhirnya pohon jarak itu mati. Dan juga Tuhan membiarkan sinar matahari mengenai Yunus.
Waktu itu Yunus sangat kepanasan dan ia pun marah kepada Tuhan. Saat dia sudah kepanasan, dia merasa sangat lelah, dia merasa sangat letih. Dan saat itu pun Yunus pun jatuh tertidur, sangat lesu dan berharap dia akan mati pada saat itu. Dan Yunus pun berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, lebih baik beta mati daripada beta hidup." Tetapi Tuhan tanya kepada Yunus begini, "Yunus, pantas kau lu marah? Apakah lu sangat layak lu marah atau sonde?" Lalu Yunus jawab bilang begini, "Tuhan, selayaknya beta marah sampai beta mati." Tetapi Tuhan pun bertanya kepada Yunus, "Yunus, kenapa lu marah? Lu sonde tanam itu pohon jarak di situ untuk lu pun tempat berteduh. Kenapa lu merasa sayang kepada itu pohon jarak yang sudah mati, Yunus?" Lalu Tuhan pun berkata lebih Yunus begini, "Yunus, lu sayang itu pohon. Demikian beta juga sangat sayang kepada penduduk-penduduk yang ada di Niniwe. Beta berharap dong bisa berubah menjadi baik. Dari dong pun dosa, dong bisa tinggalkan itu dosa dan dong hidup di dalam beta. Kenapa lu jadi marah? Kan lu pun tugas tuh pergi untuk mengingatkan orang-orang yang ada di Niniwe agar dong mau untuk bertobat, agar dong mau untuk meninggalkan dong punya kehidupan yang lama dari dosa dan dong mau hidup di dalam Tuhan. Dan sekarang lu sudah berhasil buat dong bertobat. Lu seharusnya senang, sonde boleh marah begitu. Karena Tuhan sangat menyayangi orang-orang yang ada di Niniwe, sama seperti Tuhan sangat menyayangi Yunus. Dan itulah Tuhan kehendak. Jadi Tuhan sonde mau Yunus marah. Tuhan mau Yunus juga senang saat orang-orang Niniwe akhirnya mereka mau bertobat dari dong punya dosa yang sangat besar. Dari ini cerita tentang Yunus, Tuhan mau mengingatkan ketong untuk selalu bersyukur saat ketong punya teman mau bertobat, saat ketong punya teman mau untuk hidup dalam Tuhan, ketong juga harus ikut bahagia dan ketong bersyukur. Ketong sun perlu iri hati dengan dong, tetapi ketong bersyukur Tuhan mau mengampuni mereka dan mereka juga mau untuk hidup di dalam Tuhan dan bertobat. Demikian kakak punya firman ini hari. Kakak minta terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mau dengar kakak punya firman. Amin. Oke adik-adik, dari firman yang tadi adik-adik sudah dengar, firman itu mengajarkan untuk adik-adik selalu mengharapkan sesuatu yang benar, sehingga tidak mudah kecewa dan senang melihat orang lain juga senang. Iya, betul Kak Maya. Ya oke. Dan kita akan menyanyi lagu apa? Yunus di perut ikan. Adik-adik jangan bosan karena kita selama 1 bulan ini kita menyanyi lagu Yunus di perut ikan. Semoga adik-adik semangat. adik-adik kita akan masuk dalam doa persembahan. Namun sebelum itu kita menyanyi lagu Ibu Jari. Yang
Bapa, sekarang kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami siapkan. Mari Engkau memberkati agar persembahan kami beri dapat menjadi berkat. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Iya, terima kasih Kak Maya. Oke adik-adik, sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan sebuah lagu yaitu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan menyanyikan lagu Kling Klong. Adik-adik, sebelum kita masuk, kakak minta adik-adik di rumah lipat tangan, tutup mata yang manis semua Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan telah memberkati kami dari awal sekolah minggu kami hingga boleh pada berakhirnya Bapa. Namun sebelum itu kami akan masuk dalam doa pergumulan kami. Mari Tuhan memberkati kami. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kami yang duduk dalam bangku pendidikan, baik itu TK, SD maupun SMP, Tuhan Yesus memberkati kami, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang boleh berguna bagi nusa dan bangsa, dan juga berguna bagi orang tua kami, terutama berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang mengikuti ulangan ataupun yang sudah. Mari Tuhan memberkati, berikan hikmat, kepintaran, apapun yang anak-anak kerjakan. Tuhan Yesus boleh memberkati, biarlah itu semua mendapatkan hasil yang baik ya Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan yang menjadi dokter bagi mereka, Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka dari setiap sakit penyakit yang mereka alami. Dan kami berdoa buat orang tua dari anak-anak sekolah minggu, Tuhan memberkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka. Biar apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus memberkati dan campur tangan. Biar apapun yang orang tua mereka lakukan diberkati, dan di situ nama Tuhan dapat dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa buat guru-guru PAR yang melayani di sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah pelayanan ini tetap berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bapak.
kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami berikan tadi. Bapak mari memberkati, biarlah persembahan itu dapat boleh berguna bagi pelayananmu di muka bumi ini ya Bapak. Dan tiba saatnya kami juga anak-anakmu akan mengakhiri dengan sekolah minggu kami. Tuhan Yesus memberkati dan biarlah kami boleh pulang ke rumah tangga kami masing-masing dengan baik dan selamat. Ini doa dan permohonan kami ya Bapak. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita dan kita akan menyanyikan Happy dua Yaya, lagu, yaitu Happy Yaya dan Cuip Cuip. Sama bangkit berdiri adik-adik. Saya senang jadi anak Tuhan. Minggu lalu